Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nasrullah Sidik, dan di video kali ini kita kembali membahas tentang WebKit Code Igniter. Kalau di video sebelumnya kita sudah bisa membuat ekspor pada peta, dan video kali ini kita akan membahas untuk ekspor dari data kita ke PDF. Jadi bagaimana caranya, kita langsung putar aja intronya. Untuk membuat dari ini data kita ekspor ke PDF, itu biasanya aku pakai sebuah package atau plugin dari DOM PDF. Nah, DOM PDF kalian bisa cari di Google. DOM PDF ini sendiri menurutku adalah sebuah package yang paling bagus ya. Ini menurutku sendiri sih, karena sejauh ini beberapa project yang aku gunakan itu selalu menggunakan DOM PDF. Karena ya itu dia mudah. Kita cuman diwajibkan bikin HTML, nanti ya tinggal kita panggil aja ini si DOM PDF-nya, jadi nanti PDF-nya. Jadi simple sekali. Dan juga untuk dukungan CSS ya, kalau kalian mau yang apa namanya diatur-atur CSS-nya, ini juga cukup banyak kompatibilitasnya. Ini bisa dilihat handle mouse ya. Jadi dia bisa CSS 3 juga. Meskipun tidak semua banget sih. Ya di PDF juga cuman dokumen aja, jadi tidak terlalu banyak juga yang harus kita bisa modifikasi. Tapi ada beberapa yang kita perlukan untuk di modif itu bisa jalan di sini di DOM PDF. Jadi sangat mudah menurutku. Nah, adapun untuk cara installnya, di sini kita perlu menggunakan Composer lagi. Di Composer kita bisa download package-nya seperti ini. Kalian tinggal copy. Nah, bagi teman-teman, kalian harus install Composer dulu. Nah, videonya ada juga sih di channel ini. Nah, tinggal kita paste. Nah, kita tunggu dia download sampai selesai. Dan biasanya untuk proses downloadnya cukup lama, jadi kita sambil nunggu ini selesai, kita bikin dulu halaman HTML-nya untuk kita generate. Gitu. Jadi kita langsung ke hotspot aja. Nah, di hotspot ini kita langsung aja untuk tambahkan button ya, biar tidak lama-lama gitu. Jadi kita views ke admin, setelah itu ke leaflet di hotspot aja. Nah, sebelumnya kita sudah bikin tombol untuk tambah dan juga import, tinggal copy aja tombolnya. Nah, untuk export ini aku akan bikin sebuah nanti function baru. Jadi export namanya, setelah itu jenisnya PDF. Ya, kemungkinan besar ke depan kita juga akan bikin export yang Excel. Jadi di export kita bedakan antara PDF dan Excel. Gitu. Setelah itu kita bikin ikonnya PDF all. Sini export PDF. Setelah itu buttonnya danger. Oke. Refresh, sip. Setelah itu enaknya ini kita klik dia open new tab. Karena kita mau preview di tab baru untuk datanya. Jadi kita target aja blank gitu. Nah, jadi sudah selesai. Oke, dia masih lama ya. Biasanya DOM PDF itu lama sih, nggak, bingung juga kenapa. Nah, setelah kita sudah bisa bikin export PDF, tinggal kita bikin halamannya ke admin di hotspot. Kita tambahkan export function. Nah, public function export, jenisnya itu PDF secara default. Jadi if jenis sama dengan PDF, echo jenis. Coba dulu ya. Nah, oke. Jadi halamannya sudah kita berhasil. Kita tinggal tambahkan tadi aja function baru di hotspot. Selanjutnya adalah kita bikin halaman HTML-nya kan. Kita bisa pakai cara yang di home aja, di sini yang index, karena kita mau ekspornya HTML tapi punya data hotspot. Jadi kita tinggal pakai yang index aja. Di sini pakai index. Nah, data konten, data table, ini datanya kita mau ngambil data hotspot. Setelah itu data konten ini kita ganti jadi HTML. Nah, karena kita buffer menggunakan true di sini, artinya view-nya tidak langsung tampil, tapi kita buffer, kita bisa echo HTML. Setelah itu refresh. Oke, error. Tapi datanya muncul. Ya nggak masalah, intinya kita berhasil.
karena kita mau PDF lagi, jadi sini kita ganti PDF view. Nah, setelah itu adalah yang tabel kita copy aja. Karena kan data yang tampil itu yang sama seperti ini, lalu kita cetak sama aja kan. Jadi tinggal copy aja seluruh tabel view biar cepat. Kalian bisa ya kalau kalian punya view sendiri misalnya ya ikutin aja, intinya seperti ini. Kita hapus yang tidak perlu, kita cuma perlu yang table, cut, selesai. Setelah itu refresh. Oke, ya. Nah, untuk cetak kita tidak perlu aksi-aksian, jadi kita hapus aksi, hapus ini. Jadi konsepnya kita sama seperti membuat indeks tabel view ini. Jadi sama persis, tidak ada bedanya ya. Nah, tinggal kita copy kayak gini. Dia yang sudah ngambil datanya dari controller hotspot, data table result, di sini gate-nya sudah, data table this gate seperti ini. Jadi langsung kita pasang kayak gini aja. Refresh, nah selesai. Kita sudah bisa bikin halamannya, cuman HTML-nya belum terpasang dengan baik. Kita tambahkan aja HTML-nya, tag-nya, biar seperti HTML pada umumnya. Nah, kayak gini lah. Nah, sip. DOM PDF-nya oke. DOM PDF-nya setelah diinstal, oke lah. Ya, setelah kita berhasil installnya dan juga kita sudah bisa bikin HTML-nya, tinggal kita lakukan ekspor. Untuk caranya di sini di DOM PDF dokumennya kita cek aja di sini caranya ada. Kita langsung apply ini dan selesai. Tapi di sini aku mau pakai function atau helper itu. Kalau biasanya kan ya kita pakai helperan biar lebih mudah untuk pakainya, karena kalau seperti ini nanti di halaman lain kita custom lagi kayak gini ya kebanyakan coding. Jadi kita bisa bikin function baru. Dan kita akan langsung ke helper, custom helper. Di sini kita tambahkan function baru. Function generate PDF. Nah, untuk isinya pertama kita use dulu. Use diletakkan paling atas. Setelah itu DOM PDF ini tinggal kita copy. Nah, selesai. Di sini kalian bisa lihat secara defaultnya caranya adalah generate PDF kayak gini. Dan di dalamnya ada HTML-nya hello world, set paper-nya ini kertasnya untuk diatur. Setelah itu render HTML-nya ke PDF, baru nanti dia ditampilkan ke dalam PDF. Nah, cara panggilnya tinggal kita kayak gini aja, generate PDF. Setelah itu kita coba dulu ya, refresh, DOM PDF not found. Oh iya. Karena kita pakai vendor, install composer, jangan lupa juga untuk di-include vendornya. Jadi kita ke config untuk CI, cari di sini ada Composer Autoload. Nah, di sini kita biasanya kayak gini, vendor Autoload. Bisa pakai ini, fgpad vendor Autoload. Refresh. Oke, vendor Autoload. Wait. Vendor Autoload. Oh iya, di bawah sudah ternyata. Ini error yang tadi di bawah sudah ya nih. Aduh, aku nggak ngelihat lagi. Ya di bawah nih. Nah, ini orangnya. Kita klik. Oke, hello world-nya sudah sukses ternyata errornya. Nggak lihat di bawah tadi. Nah, hello world-nya sudah sukses. Tinggal kita ganti dengan HTML kita. Caranya HTML ini, yang ini kita kirim ke dalam PDF. Generate PDF. Gitu. Sehingga di generate PDF untuk helpernya kita tambahkan beberapa parameter lagi, argumen-argumen baru. Pertama adalah HTML, nilai defaultnya 0. Setelah itu biasanya juga file name. Aku biasanya ngirim nama file di sini, dokumen misalnya nama defaultnya. Setelah itu size-nya itu kertasnya defaultnya 4, biar kita bisa custom semua di dalam sini. Setelah itu orientation. Ya ini kita biasanya kalau aku portrait. Oke, setelah itu di sini kita bisa attachment defaultnya false, biar kita bisa bikin dia download atau tidak. Kalau yang ini kasus ini aku mau bikin dia cuman open new tab dan generate PDF di sana, tidak perlu download kayak tadi. Nah, setelah kita bisa custom seperti ini, tinggal kita panggil aja
Untuk HTML-nya kita ganti jadi HTML. Ya, kita mau HTML-nya dari sini. Setelah itu set paper-nya ini dari size-nya yang di atas ini. Orientation-nya kita pakai yang di atas juga. Oke. Render stream. Nah, di stream ini kita bisa kasih file name. Ini settingannya. Setelah itu attachment-nya ini attachment. Ini yang nanti menentukan kita bisa langsung download atau cuman tampil. Kayak gini. Ya, sudahlah. Intinya seperti itu. Defaultnya false. Oke. Setelah itu kita refresh. Nah, dia bisa. Dan tampilannya adalah tampilan portrait. Kalau kalian mau pakai yang landscape, tinggal kita ke hotspot di sini. File name-nya kita ganti dulu. Data hotspot misalnya. Setelah itu size-nya tadi A4 kita perlunya. Kita mau landscape. Nah, kayak gitu aja. Refresh. Nah, tinggal seperti ini bisa. Tapi tampilannya kurang menarik ya. Kita bisa custom CSS-nya. Nah, di sini sih aku sukanya DOM PDF itu kita bisa custom apa namanya? Title ya. Di atasnya kode PDF. DOM PDF itu enaknya kita bisa custom CSS-nya dengan sangat simple. Di sini hot report ya, biar DOM atasnya. Oke, hot report. Oke. Nah, kita untuk custom HTML-nya, CSS-nya, style aja di atas, atau kalian mau load juga bisa, nggak masalah. Kita langsung aja, pertama table, kita atur dulu width-nya 100%. Oke, setelah itu tabel tr td itu border 1 pixel solid. Nah, dia kayak gini bisa kan? TR/TH. Nah, tapi ini punya jarak yang banyak gitu. Jadi kita langsung ganti di sini border spacing. Jadi 0. Nah, dia sudah rapat. Cuman ini bordernya itu terlalu tebal. Jadi kita bisa custom CSS-nya biar kayak gini. Dia bisa juga apa pseudo class kalau nggak salah first child. Misalnya kita mau atur first child. Ya, ini di CSS ya. CSS 3. Nah, kita left di sini. Jadi TH yang pertama dan TD yang pertama itu akan left. Sisanya tidak. Nah, ya kan, samping aja. Tinggal selanjutnya yang tidak THTD yang pertama kita atur border right-nya. Jadi yang di kanan nanti garis semua. Nah, ini supaya lebih rapi aja tampilannya. Nah, ini kan enak nih, kita bisa custom dengan menggunakan CSS 3. Setelah itu border atas misalnya kita mau TR first child yang atas border top. Nah, jadi yang pertama aja yang border top. Nah, kan setelah itu tinggal yang di satunya yang ini masing-masing row-nya itu border bottom. Biar semuanya ketutup. Nah, selesai. Sip. Kita juga bisa atur text center CSS-nya, kelasnya, text center-nya text align center biar ke tengah nih. Nah, ke tengah. Setelah itu ini kerapatan nih, kita bisa atur padding-nya. Jadi TRTD 4 pixel misalnya. Nah, kayak gitu. Nah, enak kan? Enak lah. Nah, setelah itu juga kita bisa custom di sini satunya di tengah. Kita mau bikin satunya ke atas. Kita TRTD vertical align top. Nah, dia ke atas semua nih. Biar rapi aja gitu. Tinggal tambahkan header ya untuk sini. Tambahkan H1 misalnya hotspot reports. Gitu aja deh. Nah, ya kan? Gitu. Dia otomatis sudah apa namanya? Title headernya bisa potong kayak ini. Nah, sudah. Gitu aja. Jadi simple kan untuk apa namanya? Penggunaan DOM PDF itu sangat mudah.
kalian cukup ya tadi, kalian cukup usahakan bikin halaman HTML-nya dulu. Setelah itu kalian tinggal apply aja ke helper si code DOM PDF-nya. Jadi semudah itu untuk bikinnya. Dan tentunya ini bisa kalian download nanti hasil projectnya, jadi nggak masalah kalau kalian ketinggalan di videonya, kurang ngerti atau gimana, kalian bisa download aja langsung. Bagaimana aku punya si genre PDF ini, si helpernya. Dan yang pasti kalian ya, ini syaratnya, yang pasti jangan sampai ada tag HTML yang ketutup, karena bisa error sih DOM PDF-nya baca. Ada beberapa sih, aku tidak akan bisa munculkan sini, kali aja kan sukses gitu. TRTD mungkin, coba ya. Nah ini kebetulan bisa nih. Kadang ada beberapa yang tidak bisa, jadi kalian harus hati-hati kalau kalian bikinnya DOM PDF ini, apalagi di tabel ya. Dan kadang ada beberapa kejadian kayak gitu. Nah, ini kebetulan sih nggak ada masalah. Biasanya aku kadang ada masalah. Oke, jadi sepertinya itu aja untuk video kali ini. Intinya kalian tinggal install di Composer DOM PDF-nya, di situs ininya sudah ada untuk cara installnya. Kalian install pakai Composer. Setelah itu jangan lupa untuk di autoload-nya untuk di-include. Kalau di CI itu di application dan di config, situ cari aja, scroll di bawah. Kalian akan cari ketemu Composer autoload. Kalian setting posisi autoload-nya di mana. Setelah itu kalian pastikan bikin juga halaman HTML-nya. Setelah jadi, kalian tinggal panggil helper-nya, gitu aja sih. Jadi sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat tentunya. Itu sih yang selalu diharapkan dari setiap konten-konten yang aku buat. Jadi buat teman-teman yang mau download, silahkan cek link di deskripsi. Karena sering sekali teman-teman itu nanya di mana downloadnya. Padahal setiap video itu pasti ada linknya di deskripsi. Minimal setiap video itu ada WebGIS Coordinator dan WebGIS HP yang bisa kalian download di sana. Dan juga di sana ada juga link untuk traktir.id. Kali aja kan gitulah. Like kalau kalian suka video kali ini dan dislike kalau kalian tidak suka. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.